suci, 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 amin. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, pujian kami muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 kemana kasih santaku, Kau Allah yang kudus, amin. Di depan tatamu, menerima kotanya, segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya, segala pujian bagimu. Ini sama kami muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Mari sekali lagi sepakat berseru, segala pujian bagimu, hanya bagimu. Surga muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Holy, holy, holy is Lord, merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. We bless your name now in this place, in our place. We bless your name. You are holy, you are holy. Kau hadir buat kami. Yang percaya katakan amin. Yang percaya dia hadir, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Legacy Center, Tuhan hadir dimanapun kau ada saat ini. Yang percaya katakan amin. Sebab itu dia layak untuk terima pujian dan sembah kita saat ini. Yang mau memuji Tuhan, come on, clap your hands, come on. Woo. Bersama-sama, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita, besar mulia
Haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, yang sudah dibebaskan dari kamu. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karya. Dari rumah-rumah bersama nyanyikan. Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas, penebus pembebas kita. Dia yang menebus, Dia yang membebaskan kita. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang membebaskan setiap kami, Tuhan. Hadir buat setiap kami saat ini. Mari Legacy Center dimanapun kita ada, buka hati kita buat Tuhan yang membebaskan kita. Tuhan yang akan memulihkan keadaan kita. Tuhan yang akan kembali menjamah setiap kita. Tuhan yang akan kembali jumpai setiap kita saat ini. Mari buka hatimu, sembah Dia. Kami buka hati kami buat Roh-Mu bekerja, membebaskan Tuhan Yesus, memulihkan setiap kami, menjamah setiap kami. Kau hadir saat ini, mengalir dengan kuasa-Mu. We worship You, we worship You, Jesus. Nanti kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari buka hati kita, menyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mari yang percaya
Tuhan Yesus. Terima kasih Kau hadir Tuhan buat setiap kami. Haleluya. Ora laba ralaba shikidia ralaba ya ralaba ralaba syakara laba. Ora batakara laba syandakara laba ya ralaba ralaba shikidia ralaba ralaba. Ora bataka shikidia karalaba ralaba 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 ralaba. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai kami hari ini Tuhan. Kasih-Mu begitu nyata buat setiap kami Tuhan, sampai kami boleh masuk di bulan Oktober Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna buat setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah, kami boleh rasakan hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan, ini sebuah sukacita buat setiap kami bertemu tuh muka dengan muka sama Engkau Tuhan. Tuhan, biar di ibadah kami hari ini Tuhan, lawat kami ya Tuhan, lawat kami ya Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, lawat anak-anak-Mu di Legacy Center Tuhan, di rumah yang ada yang lagi beribadah di jalan demi jalan yang ada, lawat ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang Tuhan, yang hari-hari ini sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami kekurangan dalam ekonomi Tuhan. Tuhan, lawat jamah Tuhan, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini berbeban berat ya Tuhan, mereka yang hari-hari ini Tuhan gak punya arah Tuhan, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap kami Tuhan, lawat ya Tuhan, pulihin Tuhan hubungan anak dengan Bapa Tuhan, pulihin ya Tuhan, pulihin Tuhan keluarga demi keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan hari ini Tuhan buat GBI Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat Pastor Niko beserta 4 wakil Gembala sidang di Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa juga buat 3 wakil Gembala Rayon di Bandung Tuhan. Berkati Pak Kamarga, berkati Pak Daniel Arif ya Tuhan, berkati Pak Joni Lumanto Tuhan, berkati seluruh keluarga besarnya yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Oma Lelen beserta keluarga besar ya Tuhan. Kami berdoa buat OTP kami, Pastor Benny Gunawan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Ko Ivan Tuhan, buat Ko Daniel ya Tuhan, sebagai gembala di Legacy Center. Lawat Tuhan keluarganya Tuhan, lawat keluar masuknya Tuhan, berkati, jagai di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna menjagai hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Penjagaan Tuhan, malaikat-Mu menjagai di sekeliling hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Panah-panah daripada si jahat kami mau patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa sore hari ini, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Teman-teman, mari kita angkat tangan kita berdoa buat bangsa Indonesia. Sikidia kana karalaba sikidia ralabu urabata karalaba sikidia kana karalaba ralaba. Tuhan, hari ini kami berdiri buat bangsa kami Tuhan. Kami mau bilang Tuhan, kami mengasihi bangsa kami cinta bangsa kami Tuhan. Di era pandemi ini kami lihat Tuhan, banyak orang yang mengalami hal-hal yang gak enak Tuhan. Kami berdoa buat mereka, kami berdiri buat mereka Tuhan. Pulihin mereka, pulihin, sembuhkan mereka yang ada di rumah sakit Tuhan. Pulihin mereka ya Tuhan yang terdampak COVID-19 Tuhan. Jamah, pulih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa sungguh COVID-19 diam, tenanglah di dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat ancaman resesi global tidak masuk di Indonesia di dalam nama Yesus. Indonesia kaya, Indonesia diberkati Tuhan. Berkat bangsa-bangsa mengalir buat bangsa Indonesia di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan ada revival, akan ada mujizat, kesembuhan, pemulihan buat bangsa kami Tuhan. Bahkan kami melihat nubuatan Tuhan terus terjadi buat bangsa kami ya Tuhan. Pentakosta yang ketiga, pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir sebelum Engkau datang yang kali kedua Tuhan terjadi buat bangsa kami ya Tuhan. Biar dari Indonesia, from east to west ya Tuhan, dari timur ke barat, gerakan ini terus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan generasi Yeremia, anak-anak muda-Mu yang cinta Tuhan mati-matian ya Tuhan di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Makasih banyak buat hari ini Tuhan, buat pemulihan Tuhan, buat setiap kami. Hadirat Tuhan berkati setiap kami. Biar sungguh Tuhan, firman-Mu juga memberkati setiap kami ya Tuhan. Hati kami siap ditaburkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami semuanya Tuhan. Semua yang ambil bagian yang melayani Tuhan, pembicara, semua WL singer Tuhan. Semua yang ambil bagian Tuhan berkati berkali ganda ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman Legacy Center, saya bersuka cita ada bersama dengan teman-teman pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami boleh datang, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami mau buka telinga kami, mendengar apa yang Kau mau katakan dalam kehidupan kami. Berikan kami telinga seorang murid, biar apa yang diajar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Pada hari ini saya akan membawakan tentang kesehatan mental. Kesehatan mental ini dipengaruhi oleh banyak hal, dari kondisi fisik seperti gangguan hormon atau otak, bisa disebabkan oleh pola asuh seperti salah pola asuh, ataupun berasal dari keluarga yang memiliki gangguan mental, luka masa kecil, peristiwa-peristiwa traumatis, dan lain sebagainya. Seseorang dikatakan perlu memperhatikan dan memperbaiki kesehatan mentalnya jika pikiran, perasaan, dan tindakannya sudah tidak selaras, di mana hal tersebut mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Saya tidak akan fokus membahas tentang kesehatan mental yang berkaitan dengan fisik seperti gangguan hormon atau otak tadi, tetapi saya akan membahas bagaimana kita membangun mental yang sehat untuk diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Tentu sebagai makhluk sosial, ketika kita bersama dengan orang lain, ketika kita berproses bersama orang lain, akan ada yang namanya gesekan, akan ada yang namanya luka. Luka itu bisa saja kita sadari dan selesaikan pada saat itu. Ataupun kita menyadari luka itu tapi kita pendam. Ataupun juga kita tidak menyadari luka itu, tetapi luka itu ada dan tersimpan di jiwa kita. Apalagi dengan kondisi saat ini. Tentunya tidak mudah hampir buat semua orang, dengan kesulitannya masing-masing. Karena adanya ketidakpastian, tema kesehatan mental ini menjadi sangat penting, yang seharusnya memang penting, tetapi jadi terasa sangat penting. Anak-anak mengalami stres, karena mereka tiba-tiba harus belajar di rumah dan belajar secara online. Orang tua juga stres karena mereka biasa hanya bekerja, tetapi sekarang harus terlibat dalam pembelajaran online anak. Para karyawan, ada yang kena PHK, sulit mencari pekerjaan, dan juga ada pemotongan gaji. Para pengusaha pun bingung karena tidak tahu situasi apa yang terjadi di depan. Mendadak susah menjual produk mereka sehingga banyak sekali para pengusaha yang menutup usaha mereka, pembayaran yang macet, dan lain sebagainya. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Dikatakan segala sesuatu tapi ditekankan bahwa jiwamu baik-baik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita." Artinya yang perlu kita jaga bukan hanya roh, tetapi yaitu keseluruhan hidup kita, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Kebanyakan orang sadar untuk menjaga tubuh dan mengejar yang namanya tubuh ideal. Karena fisik kita itu nampak secara langsung. Media sosial sering memperlihatkan bagaimana tubuh yang indah dan ideal. Ketika tubuh sakit ataupun ada cedera atau kecacatan, maka kita akan merasakannya atau terlihat sehingga kita bisa segera memperbaikinya. Roh dapat tercermin dalam kegiatan spiritual. Walaupun kegiatan spiritual tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa besar tingkat spiritual kita, tetapi roh dapat dilihat juga salah satunya dari kegiatan kita, seperti kita bergereja,
kita berdoa, ataupun kita pelayanan atau tidak. Tetapi seringkali jiwa ini yang dilupakan. Kita sering mengacuhkan jiwa ketika mulai kita dari kecil. Kita pada waktu kecil ketika kita mengungkapkan perasaan kita kepada orang tua, "Mah, saya marah loh karena seperti ini." Kita dibilang tidak sopan. Ataupun ketika anak laki-laki menangis, kita berkata, "Jangan nangis, kamu anak laki-laki, kamu harus kuat." Ataupun ketika kita bilang, "Aduh, rasanya aku lagi gak enak hati. Aduh, jangan lebay, jangan alay." Ataupun begini, contohnya, ketika kita menjadi seorang ibu, ketika anak kita tumbuh kurus, itu menjadi concern para ibu. Wah, bagaimana supaya anakku ini gendut? Itu menjadi tolok ukur kesehatan balita. Jadi bagaimana caranya supaya anakku ini gendut? Lalu kita mengajarkan cara anak berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi seringkali kita melupakan sisi jiwa. Apakah anak kita merasa dikasihi? Apakah anak kita merasa dicintai dan berharga? Ketiga hal ini, tubuh, jiwa, dan roh saling berpengaruh. Jika tubuh kita bugar, roh kita dipelihara, tetapi jiwamu pahit, maka luka-luka kita akan menjadi bayang-bayang kita yang terus menarik kita mundur ketika kita ingin maju. Entah kita bisa jadi tidak optimal dalam hidup. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu berdasarkan ketakutan bukan harapan. Karena motivasi seseorang melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu ada dua, yaitu berdasarkan fear, ketakutan, atau hope atau harapan. Jadi ketika seseorang nih ingin menjadi seorang pengusaha sukses yang berlimpah materi, ketika hidup kita penuh luka dan kita tidak pulihkan, maka motivasi kita adalah fear. Kita takut ketika kita nanti nggak jadi pengusaha sukses, ketika kita nggak sukses, kita ditinggalkan oleh orang lain, kita mungkin direndahkan. Jadi saya nggak mau, saya harus sukses. Tapi ketika orang itu pulih, dan dia ingin sukses karena hope, orang itu berkata bahwa saya ingin sukses karena saya ingin memberkati banyak orang. Saya ingin sukses karena saya ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ataupun ketika kita tidak pulih, kita seringkali menggagalkan diri kita sendiri. Begitu kita mau sukses, kita berkata, kayaknya itu buat si A lebih cocok. Kayaknya aku nggak cocok deh, aku kan nggak seberapa, aku kan orang yang gagal. Kita seringkali tidak enak hati tanpa sebab. Jika roh dipelihara, jiwamu juga, tetapi tubuhmu sakit-sakitan, itu bisa juga membuat kamu tidak bisa melayani Tuhan, tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Jiwa dan tubuh sehat, tetapi roh tidak dibangun dan dipelihara, hidup kita bisa jadi liar tanpa batasan. Kita tidak memiliki kasih, egois, segala sesuatu terpusat pada diri sendiri, merasa kosong dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita dapat memiliki kesehatan mental yang baik? Yang pertama adalah identitas. Mengerti identitas kita. Siapa kita? Kita ini dikatakan makhluk yang istimewa, karena ketika kita diciptakan, kita dibilang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita adalah rancangan terbaiknya Tuhan. Dikatakan kita ini anak, kita ini murid, kita ini orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Iblis tahu hal-hal penting dan dia selalu merusak hal-hal yang dasar dalam kehidupan kita. Karena merobohkan dasar sama saja semuanya roboh. Saya selalu contohkan hal ini dari film-film yang sering kita lihat. Dua contoh filmnya adalah yang pertama Lion King. Ketika Simba harusnya naik tahta ketika ayahnya meninggal, Simba diintimidasi oleh Scar, pamannya, sehingga Simba lupa akan identitasnya. Maka mudah sekali untuk dia bergoncang karena dia tidak tahu identitasnya bahwa dia adalah pewaris tahta. Dia adalah seorang raja menggantikan ayahnya, sehingga dia hilang. Dan pada suatu saat dia kembali dan mengambil posisi itu. Tetapi ketika kita tidak tahu identitas kita, itulah yang diserang iblis. Iblis rusak identitas kita, musuh kita merusak identitas kita supaya kita menjadi hancur.
Satu film lagi ada film Mulan. Di situ Mulan adalah pengawal raja dan salah seorang penjahatnya itu yang di pihak jahat itu juga cewek seperti Mulan. Dia berkata seperti ini, karena dia pahit, dia bilang sama Mulan, ayo kita berdua, kita bangun kekuasaan dan kita pasti lebih kuat dari semuanya. Tapi apa yang Mulan bilang? Saya tahu siapa saya tahu posisi saya. Itu yang membuat Mulan tetap berjalan di dalam tracknya, yaitu ketika dia tahu identitasnya. Iblis merusak gambaran diri kita, membuat kita merasa tidak dicintai oleh Tuhan. Kita merasa jadi orang yang gagal, ditolak, tidak memiliki tujuan. Tujuannya apa? Dia rusak identitas supaya semuanya hancur. Nah, kita perlu ambil identitas kita, berdiri dengan identitas kita sesungguhnya, dengan cara dekat dan intim dengan Sang Pencipta. Terima kasih-Nya, alami kasih-Nya, mengerti hatinya, supaya kita mengerti siapa kita, tujuan kita. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia sekitar kita. Orang berkata, kita ini orang gagal atau hal buruk lainnya, tetapi jika kita mengerti identitas kita, kita akan kokoh karena kita tahu nilai kita. Sebagai contoh, saya punya lembaran uang 100.000. Saya buat kusut, saya injak-injak, lalu saya tawarkan ke teman-teman, ataupun ada orang yang lewat saya tawarkan. Orang itu tetap mau. Kenapa? Bukan karena baiknya, bukan karena bentuknya, tapi orang itu tahu nilainya, yaitu uang 100.000, dan itu bisa digunakan. Begitu juga hidup kita. Ketika kita tahu nilai kita, kita akan berdiri lebih kokoh. Ketika pengenalan kita benar, kita menjadi lebih kuat karena kita dapat mengerti dan kita diberikan hikmat apa yang Tuhan mau melalui kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kekuatan karena kata Tuhan, orang benar bisa jatuh tetapi tidak akan sampai tergeletak. Kita diberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal ketika kita dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Yang kedua, kalau tadi iblis berusaha rusak identitas, karena itu kita harus ambil identitas kita sesungguhnya. Yang kedua adalah hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan bilang jaga, dan bukan hanya jaga, tapi dengan segala kewaspadaan. Artinya hal yang dijaga itu penting, hati. Jelas penting karena dikatakan bahwa hati adalah sumber kehidupan. Sumber artinya pusat segala aliran. Aliran yang menentukan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Hati bersih, maka aliran bersih. Hati kotor, maka aliran kotor. Jadi keberadaan kita sekarang adalah cerminan keadaan hati kita. Kita bisa tanya kepada orang-orang di sekitar kita, apakah yang keluar dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang manis, sesuatu yang harum. Bisa cek juga dalam kehidupan kita, di area manakah kita berkata, I will never, ... Aku tidak akan pernah, disitulah biasanya letak luka kita. Iblis selalu tahu hal yang penting. Kalau tadi identitas, yang kedua adalah hati. Kalau tidak kita waspada, dia akan merusak yang namanya sumber kehidupan, yaitu hati kita. Bahkan kita jaga sebagaimanapun, iblis akan berusaha mendatangkan hal-hal yang merusak dan mengambil damai sejahtera yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Salah satu tanda iblis sedang menghancurkan hati kita adalah tidak adanya damai sejahtera. Dan digantikan yang namanya stres. Karena keadaan berat, melalui intimidasi, rasa bersalah, kepahitan, trauma. Tuhan bisa memberikan apa yang kita minta, tetapi kondisi hati kita yang menentukan apakah kita bisa melihat dan menikmati anugerah Tuhan itu. Tuhan ingin memberikan apa yang kita minta, tetapi Dia selalu ingin melihat apakah hati kita siap. Dia melihat apakah kondisi kita, hati kita baik untuk menerima hal tersebut. Karena jika tidak, kita bisa saja menjadi sombong. Orang yang pahit hati menerima berkat Tuhan, dia tidak bisa menikmatinya dan melihatnya. Kita seharusnya bukan mengecilkan apa yang di luar. Apa yang di luar, tantangan proses kehidupan akan tetap seperti itu. Tetapi yang perlu kita fokuskan adalah membesarkan, memperluas, dan membangun apa yang ada di dalam.
Sebagai contoh, ada sebuah ilustrasi sepasang anak kembar. Namanya si ceria dan si pemurung. Si ceria ini selalu ceria, dan si pemurung ini selalu murung, sedih, pesimis. Maka ayah dan ibunya ingin membuat si ceria menjadi murung dan si pemurung menjadi ceria. Pada waktu hari ulang tahunnya, si pemurung dikasih handphone karena dia sangat menginginkan handphone. Pada waktu dia lihat ada kotak yang indah, dia buka dan isinya handphone, dia senang sekali dan dia tersenyum. Tetapi beberapa saat kemudian dia langsung murung karena dia memikirkan, jangan-jangan nanti teman-temanku ingin melihat handphoneku, dan jangan-jangan ketika dilihat handphonenya jatuh, nanti handphoneku kenapa-napa. Lalu dia murung lagi. Si ceria juga dikasih kotak, tapi begitu dia buka, isinya adalah kotoran kuda. Kebetulan si ceria ini suka sekali kuda dan sangat menginginkan kuda. Dia kaget, dia murung, tetapi hanya beberapa detik saja. Kemudian dia ceria kembali dan dia berkata, ayah dan ibuku sangat mengasihiku. Pasti jika ada kotorannya, pasti ada kudanya. Lalu dia keluar, dia peluk ayah ibunya dan ayah ibunya bingung. Kenapa nak, kamu dikasih kotoran tetapi kamu tetap bersuka cita? Dia bilang, karena aku yakin papa mama, ayah ibu sangat mengasihi aku. Jika ada kotorannya, maka pasti ada kudanya. Nah, ketika kita memiliki kepahitan, apapun yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, kita nggak bisa menerima dan menikmatinya. Karena itu hati, itu menjadi sesuatu yang penting. Berkat dan segala sesuatu yang Tuhan beri, ukurannya adalah hati kita. Seberapa bersih, seberapa cinta, seberapa siap. Menerima cintanya Tuhan, memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah, itu adalah keputusan dari kehidupan kita. Ingat bahwa memberikan pengampunan bukan hadiah untuk orang yang kita berikan ampun, tetapi itu adalah hadiah untuk diri kita sendiri, karena diri kita dilimpahi dengan damai sejahtera ketika kita mengampuni. Yang ketiga, fokus. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi fokusnya seharusnya adalah mencari kerajaan Allah dahulu. Kalau kebalik fokusnya, mencari dulu yang ditambahkan, maka itu dikatakan dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka yang akan kita rasakan adalah dikuasai kekhawatiran. Di masa pandemi ini banyak orang yang terserang kesehatan mental karena mereka diliputi kekhawatiran. Orang-orang yang salah fokus ini berpikir bahwa hal-hal yang dicari itu bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu lebih penting daripada Tuhan Sang Pemberi. Fokuslah pada hal-hal yang esensi. Ada suatu quotes berkata, orang yang mencintaimu ketika kita mungkin punya pacar, kita punya pasangan, orang yang mencintai kita berkata, aku pasti akan melakukan semua untukmu. Percayalah. Dan kita percaya. Memilih untuk percaya penuh dan menerima kasih dari orang itu. Tetapi ada pribadi yang juga berkata, aku telah melakukan semua untukmu. Namun seringkali kita meragukannya. Orang yang berkata, aku akan, kita percaya. Tetapi ada pribadi yaitu Yesus yang berkata, aku telah melakukan segalanya untukmu. Dan kita masih meragukannya. Kita tidak dapat melihat hal-hal baik yang Tuhan beri untuk kita kalau kita sibuk untuk melihat dan memprediksi hal-hal buruk. Kita fokus pada hal-hal yang buruk. Aduh, kayaknya akan begini, akan begitu. Kenapa sih ada kekurangan A, B, dan C? Hal-hal buruk tersebut yang semakin sering ada di pikiran kita akan membentuk negatif cognitive framing yang malah membuat hal-hal tersebut jadi kenyataan. Dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ada sebuah ilustrasi, ada dua pelancong habis naik gunung. Ketika mereka turun gunung, mereka bertemu dengan sebuah mobil dan mereka menumpang di mobil itu. Karena mobil ini tua, mobil jalannya tersendat-sendat. Dan pelancong pertama sangat khawatir sepanjang perjalanan. Dia takut kalau bannya kempes, dia takut kalau bensinnya habis dan tidak ada pom bensin, dia takut ada perampok dan lain sebagainya.
Pelancong yang kedua, dia senang, dia bernyanyi, dia foto-foto pemandangan yang indah di sekitar jalan itu. Dan sesampainya di tempat tujuan, pelancong yang pertama bertanya ke pelancong yang kedua, apakah kamu tadi tidak cemas? Kita ada di jalan yang mengerikan dengan naik mobil yang mengerikan. Pelancong yang kedua berkata, apa yang perlu dicemaskan? Seandainya ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Aku suka dengan perjalanan tadi karena banyak pemandangan yang indah. Kisah tadi menolong kita memahami bagaimana seringkali kekhawatiran membuat kita banyak kehilangan hal yang berharga. Lebih buruknya lagi, seringkali kekhawatiran itu tidak terbukti, tidak separah yang kita pikirkan. Dan kekhawatiran membuat kita tidak menikmati kehidupan, tidak menikmati anugerah Tuhan. Jadi yang ketiga, fokuslah pada kebaikan-kebaikannya. Fokuslah pada apa yang telah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Yang keempat terakhir, yaitu mulut. Dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataan kita dapat mendatangkan berkat atau kutuk atas kehidupan kita. Perkatakanlah kehidupan. Kalau dalam dunia psikologi dikatakan afirmasi positif. Pada waktu kita bangun pagi, kita lihat cermin, kita perkatakan firman Tuhan. Kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Allah adalah Allah yang setia, yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Semuanya terjadi mendatangkan kebaikan dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan dengan mulut yang mendatangkan kehidupan atau berkat. Mulut kita dapat membangun ataupun meruntuhkan kehidupan kita maupun orang lain. Karena itu berhati-hatilah juga dalam menggunakan mulut kita dalam kehidupan sehari-hari maupun media sosial, apa yang kita tulis. Jangan biasakan bully, ejekan, ataupun panggilan-panggilan yang menurut kita lucu, tapi kita sematkan kepada orang lain dan itu akan meruntuhkan mentalnya. Ataupun kita merendahkan diri kita sendiri seperti, aku mah apa atuh, cuma remah-remah roti. Atau kita bilang ke orang lain, kamu mah bisa apa, pas-pasan, kamu memang cuma penggembira aja. Hati-hati dengan perkataan kita, karena perkataan kita bisa menjadi kehidupan ataupun kematian buat orang lain. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan menutup firman pada hari ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan apa yang mau Engkau katakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biar kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengerti identitas kami, yaitu kami anak-Mu, kami murid-Mu, kami sahabat-Mu, kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau menyediakan masa depan kami yang penuh dengan pengharapan. Ajar kami dan bantu kami, beri kekuatan untuk kami menjaga hati kami yang merupakan sumber kehidupan. Kami boleh fokus pada hal-hal yang baik yang sudah Tuhan lakukan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Ada hikmat ketika Tuhan memproses kehidupan kami, dan semuanya itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat buat kami, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ajar kami juga untuk menggunakan mulut kami, supaya mulut kami adalah mulut yang membangun kehidupan orang lain dan diri kami sendiri. Mampukan kami melakukannya Tuhan, karena kami butuh sepenuhnya kekuatan dari Engkau Tuhan. Biar Engkau Allah sumber damai sejahtera melimpahi kami semua dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat
perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.